Pengennya Sekarang sih gitu. sekarang udah merasa gitu nggak? Aku norak ya gitu. Pelan-pelan udah mulai. Di situ tuh aku ikut sama anak-anak yang jalanan kayak gitu. Untungnya nggak ketangkap itu. Sementara yang benci dan sakit itu akan jatuh. Ya, ada yang nikah bukan karena cinta, atas dasar bisnis. Siapa tuh? Banyak kan yang kayak gitu, kita jangan sebut lah gitu. Nggak tahu siapa. Gara-gara Tapi kan itu. kita udah tahu kalau kamu alay. Ya udah. Ya iya sih ya. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini kita kedatangan anak muda, Indra Kents. Yeay. Ya, tapi karena spill the tea, walaupun muda tetap suguhannya teh, ya kan? Mantap. Dia terkenalnya dengan jargonnya murah banget. Nah, itu biasanya suka tanya-tanya, hari ini barangmu yang paling murah apa yang kamu pakai? Paling murah ya. Murah semua. Murah semua. Kalau gitu yang paling mahal deh. Apa Nggak sih? ada yang paling mahal. Itu Iya. yang merah-merah? Oh enggak, ini KW. Asik. Beda banget. Beda banget. Dulu nggak gitu, Dulu kenapa nggak gitu sekarang? ya. Dulu nggak Kok gitu. sekarang jadi gitu ya. Kenapa sekarang? Enggak lah, enggak lah. Enggak. Coba ceritakan, apa sih nggak enaknya dari branding kamu yang dulu murah banget? Selalu ada akibat ya. Jadi kan ini adalah akibat dari personal branding. Yang memang citra aku di sosial media kan sombong, pamer. Padahal sebenarnya dari zaman dulu pun memang udah ada citra seperti ini. Memang aku yang memilih. Dari dulu memang sudah ada orang-orang yang punya citra seperti ini, Ada. tetapi kamu memilih untuk ada di sini juga. Baik di Indonesia maupun di luar negeri biasa kalau ada yang Kamu namanya- menyebutnya citra apa tuh? ya flexing lah istilahnya. Flexing. Flexing, beli apa dipamerin. Nah, kalau bagi aku sendiri, kenapa aku mau melakukan itu? Di sisi positifnya, itu membuat aku pride gitu. Karena dulu nggak mampu beli mobil nih Kamu contoh. sendiri. Sekarang mampu gitu. Jadi ya Instagram itu kan bagi aku memori ya, kenang-kenangan. Jadi dari foto-foto zaman-zaman dulu juga nggak pernah aku hapus. Jadi one day mungkin aku udah umur 30-an, waktu ngelihat dulu aku senorak itu ya apa sih? Pengennya sih gitu. Sekarang udah merasa gitu nggak? Aku norak ya gitu. Pelan-pelan udah mulai. Oh udah mulai, Iya. jadi ada perubahan ya. Tahun lalu lebih berani loh. Tahun lalu lebih berani. Setiap hal dipamerin. Makan bilnya difotoin. Setiap hal dipamerin. Terus apa yang membuat kamu berubah? Mungkin kan kita akan melewati fase ini ya. Dulu waktu di zaman-zamannya Facebook lebih parah kan. Ngetik-ngetik huruf gede, huruf kecil, alay-alay kayak gitu kan. Aku rasa setiap orang akan melewati fase itu. Cuman cepat atau lambat Fase aja. sadar bahwa Noraknya gue gitu norak ya. ya gitu. Tapi kamu dulu memilih itu dengan sadar kan? Sadar. Dengan Tapi tujuan? kan dengan Satu- tujuan. Satu untuk diri sendiri bahwa kamu emang bangga karena kamu emang tujuan kamu itu kan. Yes benar. Yang kedua memang banyak yang suka. Banyak yang suka. Ketika kita upload konten edukasi, konten yang positif yang memang untuk ngajarin orang yang benar, yang nonton dikit. Nah, ketika Ketika kita pamer, banyak. jatuhnya kan pamer itu hiburan ya. Iya. Banyak yang komen ini menghibur kemiskinanku nih, Jadi yang- jiwa miskinku bergejolak gitu-gitu kan. Jadi membuat kamu senang ya dengan membuat konten itu yang Ya. orang senang, itu apanya? Kamu senang dengan komentar-komentar orang yang senang atau kamu senang akhirnya banyak orang yang follow kamu? Yang mana sebetulnya yang Sebenarnya dua-duanya gitu. Karena kadang-kadang kita buat konten seperti itu ya gak bisa dibohongin ya, exposure-nya gede. Gitu. Secara followers makin gede kan peluang kita untuk bisnis makin gede. Jadi kalau followers kita udah banyak mau jualan barang apapun kan enak gitu. Ini aku udah baca nih buku ini ya. Siap, ini nih. Terlahir miskin itu privilege. Yoi. Jadi aku udah baca. Tapi yang aku dari yang aku baca ini aku ada pertanyaan juga beberapa buat Boleh, kamu. silakan. Sebutkan 3 buku favorit kamu, buku bacaan favorit kamu. Yang bahasa Inggris Apa aja? atau Indonesia. Apa aja? Sebenarnya aku bukan tipikal orang yang ngebaca buku ya. Ngebaca buku pun gak sampai selesai. Enggak masalah. Aku kadang-kadang cuma baca buku juga judulnya doang, tapi itu aku jadikan moto. Buku pertama yang aku baca, yang hampir selesai ya, kayaknya selesai juga sih, itu The Secret. The Secret. Oke. Secret. Itu adalah Law of Attraction. Kita menginginkan sesuatu, kita meyakininya, itu terjadi. Umur berapa kamu baca buku itu? Tahun 2017 kalau nggak salah, 17-18. Oh, masih SM. Enggak, udah tamat. Udah tamat. Udah mau tamat. Oh, udah mau 2018 tamat kuliah. Oke, itu sampai seberapa buku itu mempengaruhi kamu? Wah, gara-gara baca buku itu tanpa sadar aku melakukan yang ada di dalam buku.
Dan mungkin karena itu juga bisa di posisi sekarang gitu. Jadi kita belum di posisi yang kita mau, kita belum kaya nih, tapi kita udah afirmasi bahwasanya kita ini bisa. Ingat nggak apa yang waktu itu kamu afirmasi awal-awal deh? Wah, Indra Kents itu apa gitu? bahkan ini udah aku afirmasi sebelum aku baca bukunya. Jadi tanpa sadar, aku tuh melakukan itu. Dari kecil? Nah, jadi ketika aku sharing ke orang yang bilang lu harus baca buku ini. Ini teman aku nih, ini cocok banget sama lu. Jadi waktu umur 12 tahun aku udah pernah ngomong ke mama, mama tenang aja jangan sedih, saat ini kita memang nggak punya duit. Tapi one day umur 25 Indra bakal beli rumah, bakal beli mobil. Bakal bahagiain mama. Umur 12 tahun. Umur 12 tahun? Udah ngomong itu Dan dengan itu sering kamu polosnya. ulang-ulang? Sering. Lihat di TV, mama nanti lihat Indra masuk TV. Ngelihat orang nyanyi-nyanyi, nanti aku juga bakal nyanyi di TV. Mama aku cuman iya. Untung mama kamu iya ya. Amin gitu. Karena jawabannya. itu ya kadang-kadang ada orang tua juga yang gampang mematahkan Iya. itu sehingga itu berdampaknya luar biasa. Mama buat enggak sih, anak-anak. mama bilang amin, mama doain amin dan terjadi. Buku kedua, Buku kedua Rich Dad For Poor Dad. Dad. Oke. Itu Robert Kiyosaki ya. Itu mah banyak orang kayaknya juga yang buku sejuta umat itu ya. Sama. Tapi apa yang kamu dapat dari buku itu? Poin-poinnya ya ini memang mindset ya, soal mindset. Jadi kaya atau nggak kaya itu kadang-kadang soal mindset. Dari buku itu aku dapat bahwasanya orang kaya belum tentu nggak punya problem. Pasti. Nanti nih aku bakal nikah sebentar lagi, bakal punya anak, ya kan. Nah, cara mendidik anaknya itu kadang-kadang tricky loh. Karena kan anaknya lahir dengan bergelimang harta. Mudah-mudahan ya masih settle ya, mudah-mudahan ya masih mapan. Amin. Dan beda dengan aku yang terlahir pas-pasan. Oke. Anak ini waktu kecil dia udah tahu nih, papanya kaya nih. Ngomong sama teman-teman di sekolah nih, bokap gua kaya nih. Nah, ini kan agak kaya ya. Beda. Jadi beda akan beda pola asuhnya dengan yang pengalaman kamu ketika Iya, kecil dan kamu betul. menghadapi kenyataannya. Rich Dad Poor Dad. Apakah buku ini juga yang membuat kamu terus berpikir untuk berarti aku juga harus mulai trading saham? Ya karena memang dari buku ini aku belajar pattern-patternnya orang-orang kaya di seluruh dunia. Yaitu? Selalu sama, mereka selalu melakukan investasi. Kita nggak harus pintar investasi, tapi kita wajib investasi. Nah, dari buku itu memicu aku untuk ya udah kita harus investasi nih. Umur berapa kamu baca buku Poor Dad Rich Dad? Kayaknya setelah selesai baca The Secret, pengen baca buku itu. Cuman nggak kelar. Karena bukan tipikal yang baca buku, lebih suka tuh dibacain. Oh iya. Lebih suka Ada orang yang kayak gitu sih. orang baca terus ceritain ke aku. Karena audio visual orangnya. Iya. Buku ketiga. Buku ketiga itu Financial Revolution dari TDW, Tunda Siwaringin. Aku ikutan seminarnya gurunya. Jadi gurunya namanya Anthony Robbins. Itu mentornya yang berhasil. Kamu ikut seminar di mana? Singapura. Itu kan Unleash Power Within. Mentornya yang berhasil itu ya Mary Riana sama Tunda Siwaringin. Jadi aku ikut. Di situ aku belajar bahwasannya itu semua tuh ada di dalam kepala kita. Mindset. Itu semuanya memang soal mindset. Karena di sana aku jalan di atas arang yang bara api itu. Aku jalan tau nggak berapa kali? 4 kali. Udah jalan sekali, aku balik lagi. Jalan sekali lagi, balik lagi sampai melanggar pelaturan. Sebenarnya nggak boleh kan, terobos aja. Dari situ aku merasa kayaknya yang melakukan ini, yang jalan 4 kali ini cuma aku deh di sini. Dari sekian puluh ribu yang ikut. Kamu memang harus selalu beda gitu ya? Iya, jadi aku merasa kalau ini aku aja bisa beda di antara 10.000 orang yang lain, pasti aku bisa berhasil nih. Ini aku ikut waktu 2018 Oke. seminarnya. Kamu kan bilang di sini terakhir misalnya kamu bilang kemarin atau kamu cerita tadi ke ibu kamu bilang nanti sekarang kita belum punya apa-apa nanti besok aku akan belikan mobil. Betul. Emang kayak apa sih kondisi kamu itu sebenarnya kamu anak berapa bersaudara? 2 bersaudara. Cuma 2 bersaudara. 2 bersaudara. Ibu kamu tuh orangnya kayak gimana? Ibu aku itu orangnya ya orang yang sangat baik ya, malaikat sih. Jadi semua orang yang ketemu pasti setuju. Tapi dia itu punya permasalahan. Masalahnya itu dia punya hormon yang berbeda di otaknya, membuat dia itu suka overthinking. Jadi mama aku itu 2 kali hampir masuk rumah sakit jiwa. Nah, karena di dalam otak kita ada hormon dopamin, serotonin, oksitosin, dan endorfin. Ini adalah 4 hormon pemicu kebahagiaan. Nah, di kondisi mama aku, hormon itu sempat hilang sampai 0. Sampai dia itu nggak semangat ngapain-ngapain aja. Ada pemicunya pasti? Pemicunya ada. Ya karena dia overthinking. Apa yang paling dikhawatirin sih? Gini, papa aku kan kerja terus nih. Dari usia 18 tahun sampai 50 tahun, 40 tahun. Kan sewajarnya kan harusnya ada duitnya dong. Gitu ya. Tapi kita tuh pas-pasan bahkan bisa dibilang
susah gitu. Mau beli yang kebutuhan pun mikir. Gitu. Jadi mama aku overthinking. Untuk 40 tahun kerja, papa aku bukan tipikal yang perokok, bukan tipikal yang suka ngabisin duit, hemat banget, bahkan hematnya itu hemat pelit ya. Duitnya kemana gitu. Mama aku mungkin overthinking kayaknya nih ada someone, mungkin ya, ini asumsi sih. Mama juga ditanya dia juga nggak bisa jawab, dia cuma diem aja. Jadi itu membuat mama yang tadinya kurus, mama itu rajin senam, rajin olahraga. Penyakit ini dia cuma 2 tahun, bangun tidur makan, naik berat badannya 40 kilo lebih gara-gara itu. Menambah lagi depresi. Disitulah momen-momen paling berat dalam hidup aku waktu aku masih usia 13 tahun. Kenapa itu berat? Karena aku nggak pulang ke rumah, karena aku kehilangan sosok seorang ibu yang selama ini aku cerita selalu ke ibu. Karena kondisinya aku bangga karena aku itu berbakat ya, aku bisa main piano, aku bisa nyanyi, semua aku belajar otodidak, tapi nggak pernah dibeliin. Bahkan aku harus datang ke sekolah pagi-pagi supaya bisa mainin pianonya sekolah. Padahal kalau kita lihat papa, dia kerja begitu 40 tahun ya, masa nggak punya duit sih? Harusnya kerja ada. Apa sih? Ya kerja memang di toko besi, ya kan ngangkat-ngangkat, ya bantulah segala hal. Semua sih, istilahnya dari A sampai Z dikerjain. Orang yang dipercaya juga di toko itu, karena sebenarnya toko itu punya keluarga. Tapi papa karyawan, bukan yang punya ya, bukan owner. Tapi kan kita berpikir harusnya punya dong. Kamu nggak pernah nanya? Pernah, cuma papa diam-diam aja. Nah dia itu kalau dia lebih dengerin keluarganya dari sisi abang dan keluarga intinya. Kita yang udah keluarga yang sebenarnya nih, yang harusnya dia dengerin, dia nggak dengerin. Bahkan sesimpel dispenser rumah, itu kan nggak mahal ya. Maksudnya papa bisa afford lah, dia nunggu abangnya beli dulu baru kita boleh beli. Sesimpel itu. Jadi mungkin gara-gara itu membuat mama jadi, sebenarnya harusnya kita tuh nggak susah, tapi jadi susah. Beda loh sama yang terlahir emang dari miskin yang struktural, yang memang sumber daya alamnya nggak ada, mungkin di pedalaman, itu beda. Jadi itu yang orang-orang nggak nangkep. Nah miskinnya kita itu adalah seharusnya kita nggak sesusah itu, tapi jadinya rasanya susah banget. Rasanya susah banget. Bahkan kita ya memang punya motor ya, cuman kita tahu mungkin papa kita tuh harusnya bisa kasih lebih ke kita, kenapa nggak dikasih? Gitu kan. Jadi yang kita rasain itu berat. Menimbulkan apa di hati kamu? Sempat benci sama papa. Sempat kesel, kenapa sih begitu? Jadi sempat ngerasain hidup tuh susah banget, bisa banyak hal tapi harusnya bukan ini orang tuaku, sampai berpikir kayak gitu. Saya kan ngajarin anak kepala sekolah saya main piano kan. Begitu diajarin, berapa hari kemudian dibeliin. Kok aku yang bisa, kok nggak dibeliin ya? Gitu ya. Jadi yang aku maksud miskin itu ya posisi aku tuh susah pada saat itu. Beda ya, mungkin orang-orang itu netizen marah gara-gara definisi miskinnya berbeda-beda. Tapi harusnya orang-orang yang marah di komentar itu definisi miskinnya harusnya sama dengan saya. Kenapa? Karena mereka kan afford untuk punya internet. Punya kuota. Sama dengan saya. Nah saya pada saat itu belum punya handphone lagi, karena kan zaman itu handphone masih jadi yang namanya sedikit yang punya. Yang dimaksud dengan miskin itu ada banyak sih ya. Banyak. Kaya juga ada banyak gitu kan, sama. Tapi yang dia maksud adalah yaitu tadi apa sih? Ngerasa susah gitu, kekurangan. Ngerasa susah atau dipersusah? Pada saat itu ngerasa susah dan dipersusah dan serba kekurangan gitu. Kayak kita mau makan enak aja harus mikir, tapi bukan berarti nggak bisa hidup ya. Hidup bisa, mungkin bisa, tapi tarafnya minimal gitu. Sementara kamu melihat kiri kanan mungkin saudara lebih mudah hidupnya. Lebih gampang, rumahnya lebih nyaman. Rumah saya tuh ya standar. Kecoanya banyak, tikusnya juga banyak, gitu-gitu. Jadi kamu hidup di tengah ketimpangan yang jelas nyata. Yes. Dan itu menimbulkan rasa benci, marah, benci, dan rasanya nggak adil. Itu hidup ini nggak adil. Gitu. Beda loh kalau emang kita udah lahir di pedalaman nih, ya emang kita nggak ada pembanding kan. Namanya kita di situ. Nah ini lahirnya sebenarnya punya keluarga, sanak saudara yang berkecukupan loh. Bahkan ada yang kaya juga saudara. Jadi kan kita membandingkan. Saudara loh nih. Jadi ibaratnya kamu ada di kebun yang subur tapi kitanya tandu sendiri. Nah, ini maksud miskinnya aku tuh itu gitu. Dan kamu sering bilang bahwa ya kamu ingin membuktikan, saya sering diremehkan, direndahkan. Apa yang paling siapa atau kata-kata apa yang kamu ingat dan itu tuh yang atau kejadian apa yang buat kamu tuh ini nih momen sakit banget gitu. Karena kan aku orangnya pantang nyerah ya, semua diikutin ya. Dari audisi diikutin ya kan. Pernah ikutan mister-misteran juga. Semua apapun aku ikutin.
ketika orang ngelihat aku seberjuang itu, ngapain sih lu nggak bakal jadi orang deh. Orang ini siapa penting dalam hidup kamu orang ini? Ya kadang-kadang orang yang kita kenal juga, kadang-kadang saudara juga ada yang nyinyirin gitu. Nah, kayaknya memang banyak sih yang cerita ya ke aku ya. Kita kadang-kadang ngobrol kayak, memang saudara itu perannya emang kayak gitu emang ya di dalam keluarga gitu ya. Sanak saudara, kerabat. Emang banyak yang seperti itu gitu. Aku berpikir ini mengecilkan gitu. Apa mungkin karena memang Chinese aja yang begitu, apa yang Jawa nggak gitu atau yang Batak nggak gitu. Ternyata sama. Setelah aku cerita enggak, emang lu kira lu doang gitu ya. Kita juga sebenarnya saudara emang banyak begitu. Datang waktu butuh aja. Waktu kita lagi terpuruk justru nggak nolong gitu. Mungkin ada juga saudara yang baik ya. Cuman yang saya alami ini sanak saudara justru yang toksik begitu. Jadi karena justru itu adalah hal yang dekat di kamu, makanya itu berpengaruh. Betul. Termasuk cewek yang mutusin kamu untuk orang yang lebih kaya dan lebih mapan. Ya. Cuman sekarang sih itu seberapa dampaknya buat kamu? Sampai kamu ada ceritanya. Awal-awal itu berdampak sekali ya, karena kan aku pindah ke Medan tanpa resources, tanpa relasi, tanpa modal. Jadi perasaanmu apa tuh? Perasaan aku ya, minder. Kenapa ya ini terjadi gitu? Itu yang memotivasi, makanya yang memotivasi aku ya 3 hal, kebencian, rasa sayang, dan rasa sakit. 3 hal ini sebenarnya yang membuat Indra Kents bisa seperti ini. Benci, sayang, dan sakit. Benci tadi karena itu kamu melihat sekitarnya kok gak adil, diremehkan gitu. Sakit ya dikhianati mungkin ya. Sakit dikhianati. Pacar ini waktu kamu ke Medan? Salah satunya ya. Dan kamu ada banyak yang mutusin? Enggak, cuma 1. Itu doang. Terus cuman, yang rasa sayang? Ya kepada orang tua, karena terlebih mamah ya. Karena bagaimanapun juga itu adalah orang tua yang selalu ada waktu aku susah, waktu aku sampai sekarang pun mereka nggak pernah minta apapun. Mereka tuh yang the real, yang tulus gitu. Memang sama Indra Kents yang mereka sayang, bukan sama uangnya, bukan sama hartanya atau apa yang dia punya. Jadi pada saat mama sakit di usia kamu 13 tahun? Rusak aku dia, rusak. Gak pulang rumah, di situ aku ngerokok umur 13 tahun, bahkan ngelem. Ya. Apa yang berat karena kamu nggak bisa cerita lagi ke mama? Mama udah kayak gitu kondisinya. Udah seperti itu. Aku ngomong juga udah gak didengerin. Mama juga kondisinya sakit. Sementara papa harus kerja. Ya udah. Ini bentuk protes lagi. Kamu? Ya bentuk protes. Dan pada saat itu masih belum dewasa juga. Mencari jawaban, mencari pelarian gitu. Protes apa? Kamu berharap apa saat itu? Kenapa orang yang satu-satunya tempat aku cerita, tempat aku bisa berlindung kok begini gitu. Aku mau cerita sama siapa lagi? Jadi anak umur 13 tahun. Ya udah. Pelariannya ke warnet, main game sama teman-teman, di situ rusak. Itu merasa rusak. Rusak. Serusak apa sih? Rusak lah, kalau sampai ngelem itu rusak sih menurut aku ya. Oh gitu ya. Udah rusak itu sih. Ada juga di buku ini. Rusak loh. Ini gak banyak yang tahu loh. Jadi di situ tuh aku ikut sama anak-anak yang jalanan kayak gitu. Udah sejenis narkoba sih itu ya, sebenarnya ya. Iya. Cuman yang versi murah gitu ya. Jangan dicontoh. Untungnya nggak ketangkap itu. Nah, setelah kamu sukses sekarang gini, kalau dulu kamu melihat bahwa papaku kenapa sih papaku begitu? Kenapa sih begini? Kenapa? Ya. Setelah kamu kaya ini, setelah kamu berhasil, amin, dan kamu tadi menyebutkan bahwa orang tuaku nggak pernah minta apa-apa, dan mereka menyayangi aku karena aku Indra Kents. Ya. Apa yang kamu lihat yang berbeda sekarang dari papamu? Dia lebih ke, kita lebih sering bercanda sih. Tuh kan untung kemarin papa gak manjain kamu. Papa gak ngasih yang kamu mau gitu. Sekarang kamu bisa begini. Jadi lebih ke bercanda ya. Ya juga ya pak, gue bilang kayak gitu. Cuman sekarang pun papa juga emang tipikal orangnya seperti itu. Jadi tiap orang itu ada karakteristik yang emang mungkin udah jadi watak yang gak bisa diubah. Sampai sekarang walaupun kita udah lumayan berkecukupan, papa juga orangnya susah kalau ngeluarin duit. Padahal kadang aku sama mama sama bilang, buat apa sih duit lu pak? Udah gak perlu lagi duit lu, kenapa gak mau dikeluarin? Emang orangnya begitu. Watak, udah jadi watak. Karena mungkin di masa lalu papa tuh yang susah, yang benar-benar susah. Sampai makannya itu gak nasi, makannya itu ubi, kentang, pas-pasannya serba pas-pasan. Jadi kamu sekarang sudah bisa menerima, lebih bisa menerima kenapa papa kamu begitu? Iya, yes, karena memang kalau gak begitu pasti gak ada Indra Kents yang sekarang.
Dan sifat itu kalau aku baca di buku ini ya, sempat juga kamu pun punya agak seperti itu. Ketika kamu sibuk mengumpulkan uang, kamu perhitungan katanya bayar parkir aja 2.000, kamu punya 5.000, balikin tuh 3.000. Sini balikinnya, duitnya sini. Nggak bisa tuh 3.000 tuh. Itu pada saat itu mindset kamu apa? Kenapa begitu? Apakah sama? Kamu takut, kamu megangin duit sampai takut? Kebawa sifat papa mungkin ya. Dan pada saat itu ngerasa susah, aku aja masih pas-pasan. Masa parkiran sini udah nggak jagain parkir, minta yang 5.000. Sempat ada kayak gitu? Sempat berpikir seperti itu. Mungkin gara-gara itu nggak maju-maju. Pada saat itu. Susah maju karena duit kayak gitu pun kita mau ambil gitu. Padahal kamu udah baca The Secret. Nah itu dia. Karena mungkin kita merasa apa ya? Ada partnya yang di situ yang itu lupa. Padahal kita merasa aku aja masih butuh. Gitu. Ya udah nggak sepantasnya gitu. Tapi itu nggak selalu ya. Kadang-kadang juga ya udahlah kasih. Tapi lebih sering emang diperhitungkan duit seperti itu, duit kecil pun diperhitungkan. Nah, jadi tadi rasa benci, sayang, dan sakit itu yang memicu kamu untuk terus bekerja. Dan ada di beberapa buku ini yang kamu juga sendiri mengakui bahwa kamu tuh senang juga untuk orang tuh bisa melihat kamu sukses. Bahkan belum bisa beli mobil, gua beli motor yang gede gitu kan. Betul. Supaya orang bisa lihat nih gue punya motor, walaupun kamu pegel bawanya, kalau hujan tetap kehujanan gitu ya. Itu mungkin ketidakdewasaan dan kebodohan saya lah di masa lalu, karena berpikir pengen gitu, ego, mau ngasih makan ego, pengen orang tahu tuh aku bisa loh. Karena balik lagi sering disakitin, karena sering diremehin, pengen nunjukin kok bisa gitu. Beli Tesla jam 3 pagi itu termasuk bagian dari itu? Kalau itu tidak. Oh, itu tidak. Itu memang part of strategi marketing. Flexing. Cuman sebenarnya kalau beli Tesla doang pasti nggak heboh loh. Yang bikin heboh kan karena punchline jam 3 pagi dan beli di marketplace. Jadi itu aku bangga sekali sih dengan itu karena berhasil banget kan. Ini ada di buku ini juga ya. Apa yang dia dapat setelah dia bikin konten itu gitu. Nah, jadi inilah seorang Indra Kents yang dia bilang miskinnya dia itu adalah apa yang dialami itu sehingga dan ada sakitnya. Dan itu kamu pelihara ya? Iya, jadi maksud dari dipelihara tapi dijadikan hal yang baik loh. Supaya bisa seperti ini. Karena privilege yang benar-benar aku rasain karena terlahir dalam kondisi seperti itu, kita dari nol nih. Berjuang terus jadi 100. Feeling itu hanya bisa dirasakan karena kita terlahirnya nol. Iya. Kalau terlahirnya 50, dia dapat 50 ya nggak berasa ya? Gak akan pernah ngerasain feeling dari 0 ke 100. Iya. Ya kan, itu hanya bisa dirasakan, itulah privilege yang aku maksud karena kita terlahirnya nol. Aku rasa sih sebenarnya juga nggak masalah kok ini. Terlahir miskin privilege karena ya namanya juga kan nggak ada yang salah orang. Iya. Mas sengaja aja dibuat rame. Ini nggak ada datanya sebenarnya. Opini gitu. Nah, itu juga sama-sama sebuah strategi marketing juga dari dia. Tadi aku tanya kenapa? Karena aku baca dari buku ini banyak hal yang buat aku sangat-sangat common gitu ya. Aku sering baca juga di buku gitu. Apa yang dia lakukan, apa yang kamu lakukan Indra Kents. Jadi aku pengen bertanya itu, dan siapa mentor kamu itu yang aku ingin tahu. Satu, Anthony Robbins. Anthony Robbins sih. Terus tapi siapa? Ini mentor yang memang gak pernah ketemu ya. Oh? Jadi maksudnya aku belum pernah punya mentor yang benar-benar ini mentor aku. Yang maksudnya bisa ngobrol, itu nggak ada. Jadi ini cuma seminar kan dari banyak orang dia ada. Siapa lagi? Mentor-mentor online lah. Siapa lagi? Ya, Robert Kiyosaki yang kayak gitu. Jadi aku menganggap mereka ya mentor online, tapi mentor yang aku pernah ketemu ngobrol sekarang sih belum ada ya. Sekarang belum ada. Punya. Dulu ada berarti? Gak punya juga yang benar-benar aku bisa cerita semuanya. Nggak ada. Ya orang tua lah mentor. Ya memang. Mentor, orang tua mentor. Aku anggap sebagai mentor ya, karena mereka bisa ngasih masukan yang kadang-kadang nggak kepikiran. Apa? Yang seperti, udah jangan dengerin orang. Ya udah kita dulu juga susah, sekarang kalau tiba-tiba kamu jadi susah lagi, ya udah jalanin aja. Jadi orang tua itu beda ya buat aku, mereka itu orangnya tuh bisa sesantui itu gitu. Mau ada problem apapun mereka bisa tenang. Kapan tuh ngomongnya begitu? Ini baru-baru ini nih, karena yang problem ini. Ya udahlah. Terus aku pernah nanya ke orang tua, gimana kalau tiba-tiba aku jatuh, tiba-tiba aku susah lagi. Toh dulu juga susah kata mama. Ya udah susah jalanin aja, pasti bisa naik lagi kata mama. Mereka tuh enak ngomongnya, padahal aku yang jalanin gak segampang itu. Tapi kamu melihat bahwa orang yang kamu sayangi, salah satu sumber energi kamu untuk maju itu sesantai itu. Sehingga barangkali itu membantu kamu. Pasti, karena itu bagaikan bahan bakar ya buat aku untuk maju terus tuh orang tua. Sementara yang benci dan sakit, itu akan jatuh. Ya.
banyak orang yang nunggu aku jatuh juga pasti ya. Jadi ketika aku kena masalah banyak yang senang. Wajar lah, mungkin karena kita semakin dikenal, pasti banyak yang benci. Kan nggak bisa bikin semua orang happy. Ya kan? Kamu khawatir nggak dengan si penyebab benci dan sakit ini akan tertawa kalau kamu jatuh? Aku sih percaya kalaupun one day aku jatuh, aku akan berusaha bangkit lagi sih. Karena udah pernah jatuh juga, dan mungkin aku percaya setiap level itu ada masa-masa sulitnya. Waktu susah, sulitnya ya ini. Waktu kita kuliah, susahnya ngerjain skripsi. Sekarang kamu merasa kamu dalam momen ada sebuah kendala dalam kehidupan kamu ini? Ada sih, mungkin kendala keuangan mungkin sudah tersolve ya. Kita mau beli hal-hal kebutuhan pasti sudah tercapai, bahkan keinginan juga bisa tercapai. Jadi kendalanya apa? Kendalanya sekarang hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Ketenangan hati, kejernihan pikiran, kedamaian. Itu kan nggak bisa, pakai duit tuh selesainya, nggak bisa. Berapa banyak orang kaya yang saya sharing, mereka juga punya masalah. Keluarga nggak harmonis, nggak peduli duit mau sebanyak apapun kan nggak bisa menyelesaikan masalah keharmonisan keluarga. Berarti kamu masuk ke dalam fase menuju sejahtera yang lain lagi, yang tidak Sejahtera bisa yang dibeli berbeda. oleh uang. Betul. Kenapa nggak berjernih pikirannya? Gara-gara ada fitnah kemarin atau ada hal lainnya, Ki? Ya karena banyak pikiran gitu, karena kan kita hidup sekarang Mikirin apa? bukan untuk sendiri lagi loh Kak. Bayar gaji karyawan. Betul, berarti kan ada banyak keluarga bergantung sama kita. Tuh, terus apa lagi? Nah kita kalau tiba-tiba jatuh kan mereka juga pasti dampak tuh. Oke. Dan bentar lagi mau nikah, mau punya anak, itu kepikiran loh. Gimana ya? Apakah saya mampu menjadi seorang ayah gitu ya? Itu overthinking itu datang di saat-saat seperti ini. Walaupun kita udah nggak mikirin besok mau makan apa, itu nggak usah dipikirin lagi lah. Maksudnya kita udah bisa lah kalau untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Udah ada skillnya lah gitu Sudah ya. bisa, cuman Kamu takut apa? Takut apa? Menjadi ayah tuh apa yang kamu takutin sih? banyak kekhawatiran yang abstrak sebenarnya. Misalnya? Sulit untuk diungkapkan. Kamu Misalnya takut nanti gagal. nikah. Nah ini kan kita udah punya duit kan cobaan dan godaan banyak ya. Sebagai seorang pria jujur aja nih waktu aku udah punya pasangan udah mau nikah banyak banget yang datang. Cewek-cewek. Yang memang secara fisik oke. Sesama public figure juga, centang biru juga banyak. Yang memang menggoda, mengetes iman gitu ya. Padahal dulu waktu susah kok nggak ada ya. Dan itu menjadi kekhawatiran kamu karena? Takutnya kan saya manusia yang rentan gitu ya. Takutnya kalau ketika saya blunder gimana? Menghancurkan semuanya gitu. Jadi aku juga nggak sempurna, juga kadang bisa ada terlintas pikiran, iya juga ya kalau gua sama dia keren juga ya. Bisa kayak gitu loh, nggak munafik ya. Bisa terlintas. Gue sama dia, gue lebih viral nih gitu. Bisa, karena kalau Siapa aku tuh udah centang birunya? banyak kan. Aku kan banyak ngobrol sama senior-senior kayak kakak. Di dunia entertain tuh kan ada sisi gelap yang seperti itu gitu. Ada yang nikah bukan karena cinta, atas dasar bisnis. Siapa tuh? Banyak kan yang kayak gitu, kita jangan sebut lah gitu. Gak tahu siapa sih. Kakak tahu lah dunia entertain segelap itu. Nikah ya memang supaya sama-sama naik. Kan bukan atas dasar cinta ya, seserem itu kan. Jadi itu kamu dihadapkan pada sebuah pilihan-pilihan gitu Pilihan-pilihan kan. sulit lah. Apakah kamu mau memilih untuk menjalankan sebuah marketing itu tadi, salah Ya. satu strategi marketing yaitu pernikahan bisnis. Yes. Pernikahan. Pernikahan bisnis demi supaya ini. Dan kamu dihadapkan lagi pada pilihan apakah ya karena kamu memilih berdasarkan ya karena memang apa yang sudah cinta, kamu kata bangun hati. gitu. Ya. Ya itu yang sulit sebenarnya Kak. Karena Satu. itu tuh yang dikhawatirkan. Sebenarnya banyak hal yang susah diungkapkan Kak. Karena? Susah. Kadang-kadang aku pernah di posisi yang kan aku sering bolak-balik Medan Jakarta kan. Mungkin ini konyol ya. Dan orang-orang gak akan berpikir kok bisa Indra Kents tuh mikirnya gitu. Di pesawat yang goyang ya udah kalau jatuh ya gak apa-apa. Tuh aku udah ngerasain semua gitu kan. Gue udah ngerasain susah, udah ngerasain punya duit. Kalau mati pun aku siap. Sempat kayak gitu, kalau goyang tuh aku gak pernah takut. Udah jatuh ya jatuh aja, santai. Terus? Mikir lagi, tapi kan orang tua aku bakal nangis. Mereka bakal sedih, bakal kehilangan. Nah, jadi aku tuh hidupnya sekarang bukan mikirin diri sendiri, udah mikirin orang lain. Jadi kekhawatiranmu kalau punya anak nanti adalah? Ya aku takut aku gak bisa memenuhi ekspektasi anak itu. Maksudnya aku takut dia malah ceritanya ke temannya, bukan cerita ke ayahnya. Kalau anak cowok lebih nyaman cerita ke temannya kan bahaya. Saya tuh pengen punya anak itu kita tuh jadi idola anak kita loh. Jadi best friend-nya anak kita. Itu kan susah. Karena kamu dulu tidak mengidolakan papa kamu. Yes. Tapi aku pengen punya anak yang bangga. Dia nih papa aku gitu. Dan cerita semua hal. Nah, sekarang kan hubungan orang tua sama anak ini hubungan yang kadang-kadang awkward ya.
Anak itu nggak akan bisa cerita apapun ke orang tuanya, apalagi hal-hal privacy. Orang tua juga ngomong ke anak juga kadang-kadang nggak enak, awkward juga. Nah ini kan kekhawatiran juga, aku punya anak nanti gimana ya. Jadi menurut kamu kira-kira anak kamu akan bangga kalau bapaknya apa? Ya ini yang susah gitu. Karena dipengaruhi sama opini lingkungan kan. Iya enggak. Kamu sendiri, aku ajak kamu. Kalau aku nih, aku pengen anak aku ya bangga. Karena? Terlahir sebagai anaknya Indra Ken. Yang dulunya susah sekarang bisa kayak gini. Kayak gini tuh gimana? Ya bisa berhasil gitu, berhasil merubah nasib apa? keluarganya. Merubah nasib keluarganya. Memutuskan rantai kemiskinan itu. Udah Udah gak miskin lagi? Udahlah enggak. Keluarga enggak? Bersyukur enggak? Enggak ya? Ya dong. Itu? Ya. Seandainya misalnya yang itu agak kurang gitu, apalagi sih kira-kira yang bisa bikin anak kamu bangga sama Indra Kents itu apa? Ya, selain itu deh. Karena itu kan rentan ya. Kita nggak pernah tahu kalau Tuhan mau ambil. Bisa jadi. Ya, jadi ya, apa? kita nggak tahu masa depan lah ya. Ya, apa? Ya setidaknya dia bangga bahwasanya ini loh papaku deket sama aku, dia mau cerita apapun, dia itu bisa ngasih masukan apapun dan bisa membimbing aku gitu. Ya udah kan, udah ada jawabannya berarti. Ya tapi kan belum tentu aku bisa seperti itu. Aku kan ngomong kayak gini masalahnya apa kamu posisinya kan belum punya anak, belum nikah. Ya kira-kira kendalanya apa kalau kamu nggak bisa ngomong manusia kan bisa berubah kan. Nah, kadang-kadang kita juga nggak bisa ngontrol diri kita loh. Ya kan? Kita ngomongnya sekarang saya. Ya udah nanti kamu kalau udah punya anak, diingetin kamu putar nanti. Ini lagi. Biar inget ya. Biar ingat. Sekarang umur 25 ngomongnya begini, umur 30 ngomongnya bisa beda kan. Bisa, tapi ya yang ini kadang-kadang 30 bisa beda karena dia lupa dia pernah punya tujuan yang seperti ini. Yes, karena manusia itu selalu berubah sesuai musim kan kadang-kadang. Ya itu gitu. Bahkan saya yang 1 tahun lalu yang kontennya masih lebih parah dari sekarang aja, kok bisa aku konten kayak gini ya dulu ya? Mikir gitu. Kadang-kadang gitu. Menarik juga ya ternyata seorang Indra Kents itu banyak kegalauan dalam hati. Banyak kegalauannya dalam hati. Jadi boleh minum gak ini? Boleh. Tujuannya supaya nggak galau. Oh, ini padahal di sini menunjukkan ada fase-fase dalam hidupnya dia, fase bermanfaat untuk keluarga, orang terdekat, untuk negara. Yes, ada 5 fase kan? Dunia, ya kan. Gak tahu bisa nggak kita di fase itu ya? Sebelum kamu nyampe ke fase dunia. Ya. Baiknya kamu adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi dunianya anak-anak kamu atau keluarga kamu. Yes. Nomor 2 dan nomor 3 dulu ya. Ya. Karena kalau dunia terlalu gede sih ya. Memang kan ada orang-orang yang kita lihat ya memang dia hidup udah bukan untuk diri sendiri, emang untuk perubahan dunia. Atau dia punya istri yang luar biasa. Yes. Yang bisa mengimbangi kamu dalam membangun rumah tangga. Karena itu kayak centang biru belum tentu. Belum tentu ya. Siapa sih? Jangan deh, haram sini bang. Banyak lah pokoknya. Cuman ya udahlah gitu. Tapi aku kasih tahu kok ke pasangan ini nih si ini ngechat aku kayak gini, tapi aku nggak mau ya gitu. Terbuka. Gitu. Terus dia bilang apa? Oh iya udah oke bagus, aku percaya kamu ya udah. Namanya hubungan kan saling percaya kan. Aku mau tanya deh, waktu kan kamu pernah cerita tuh 2019 kamu ketipu investasi bodong. Yes. Sampai miliar itu lebih ke money juta. Game sih sebenarnya. Kalau sama modal keseluruhan miliaran, cuman kalau kita hitung-hitungan kan memang ada profitnya juga. Jadi ada 2 jenis kekalahan dalam investasi. Yang pertama itu loss karena memang kita rugi sendiri. Yang kedua itu scam, di mana kita dijanjikan profit, kita taruh uang kita sejenis titip dana, kemudian uangnya nggak balik. Ya. Kamu yang mana? Saya yang scam. Yang titip dana. Scam titip dana. Uangnya nggak balik. Uangnya Itu uang kamu sendiri atau ada uang orang lain? Uang saya sendiri, cuman saya nitipkan ke seseorang yang ternyata banyak yang nitip ke dia. Oh. Jadi dia ini juga gak salahnya sepenuhnya karena kan atasannya yang ngelariin uang ini, si platform. Nah dianya juga sekarang hilang, gak tahu kemana dia. Terus kan kamu bisa bangkit lagi, kamu bilang katanya bangkit lagi, terus kamu ambil kursus ini, belajar saham ke sini, ke sono, ke sini. Duitnya dari mana? Pelan-pelan. Karena aku hilang dengan posisi bukan berarti hilang penghasilan bulanan ya. Oh, bulanannya masih ada. Pada saat itu aku masih jadi MC, masih jadi wedding singer, masih jualan online, semuanya masih dikerjain. Masih ada pemasukan lah. Pemasukan gitu. Ada, cuman tabungan aja nggak ada. Tabungannya hilang, kita kan kayak pemasukannya ada puluhan juta juga saat itu, tapi cicilannya juga puluhan juta. Iya sih. Jadi yang dikantongin cuma sisa ratusan ribu sampai jutaan, kan mentalnya down gitu Kak, down banget itu pada saat itu. Apalagi dengan rasa sakit, benci dan sayang itu tadi. Yes, dan aku tuh udah bangga banget aku punya ini, udah bisa nyicil rumah, nyicil mobil, pada saat itu nggak ada yang tahu aku nyicil.
Jadi aku tuh punya rumah, Ngomongnya punya mobil. bilang, waduh. Saya beli mobil, beli rumah di usia 21 tahun. Flexing. Bangga kan? Tahu-tahu tabungannya habis. Apa kata dunia gitu kan? Rasa malu itu loh. Gimana ya kalau orang tahu aku nih nyicil, aku ini apa sakit. Itu salahku juga. Nyicil bilangnya cash. Gak bilang cash sih, tapi kayak nggak bilang-bilang kalau masih proses ya. iya, tapi kan gara-gara mau pembuktian nih sama orang-orang yang nyinyirin, aku bisa beli rumah, bisa beli mobil. Ya, walaupun cicil, bangga-bangga gitu. Tiba-tiba tabungannya habis, bingung. Itu sebenarnya yang lebih mendorong kamu untuk loncat ya waktu itu ya? Iya, gara-gara kebodohan sendiri sebenarnya. Jadi kalau misalnya kemarin aku nggak kasih tahu orang aku beli rumah, beli mobil, sebenarnya mungkin tekanannya nggak begitu dalam. Tapi kamu ulangi lagi loh. Dengan Tapi kan aku nggak konten-konten. nyicil. Oh, nggak nyicil. Nggak nyicil. Tapi kan kamu juga tahu semua di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Memang, nah aku selalu bertanya-tanya, kira-kira apa yang bisa bikin aku jatuh ya? Astagfirullah, dia mikir begitu serius. Kita selalu planning untuk hancur. Oke. Planning to the worst. Apa kira-kira? Gak ketemu. Ya mungkin narkoba, mungkin judi ya. Mungkin ya karena kesalahan sendiri sih balik lagi. Atau nama baik yang tercemar? Nama baik yang tercemar mungkin gak akan gimana-gimana ya kak ya. Kenapa bisa begitu? Kalau sampai aku nggak sosmedku hilang nih, ya aku udah bisa ngerjain hal yang lain karena kan aku udah diversifikasi ke berbagai bisnis. Gak akan mati lagi sih sebenarnya. Jadi kamu dengan ketakutanmu itu justru kamu kemudian mencari Iya, waspada. benteng-benteng untuk supaya Pasti. ini jangan terjadi. Jadi sampai kayak oke deh, come to the worst deh. Kemarin orang-orang yang jatuhin aku bener-bener deh. Bisa deh aku dijatuhin. Nah orang udah gak percaya sama Intrakens, orang gak mau ikut Intrakens lagi, gak mau follow lagi. Sosmednya hilang semuanya gak punya sosmed. Kok masih bisa bangkit dengan hal lain? Punya plan B. Masih punya plan B, plan C, plan D. Jadi ini nggak masalah udah. Ini gak masalah. Tapi kalau aku yang jatuh sendiri, aku yang narkoba mungkin, aku yang blunder mungkin, itu bisa. Nah ini kan eksternal kak. Orang yang nyerang kita, bukan kebodohan kita sendiri. Aku tuh selalu mikir loh, aku diskusi sama orang-orang terdekat, apa yang bisa bikin aku jatuh ya kira-kira. Coba kalian pikirin deh, apa yang bisa menjatuhkan Intrakens. Ya kalau bukan judi, ya narkoba. Hanya dua itu sih. Kita come to the conclusion, dua ini aja yang bisa ngancurin saya. Apa kelemahanmu? Apa ya sekarang ya? Overthinking. Sekarang overthinking. Jangan lupa ada satu lagi. Apa tuh? Kesehatan. Iya. Bener sih, bener banget sih. Resolusi 2022 sebelum nikah aku tuh mau hidup sehat ya. Sekarang udah rutin nge-gym. Sehat di sini dan sehat di sini nih. Ini ya. It's good tuh. Mental ya. Punya rasa takut itu bagus karena membuat kamu bisa berantisipasi. Tapi kalau kamu memberi makan itu terus menerus nanti ya kamu jadi sakit. Di sini ya sakit ya. Iya. Bukan sakit fisik ya. Bukan. Di mental ya. Iya. Untung aku datang di sini nih hari ini mau minta nasihat. Gitu. Oke. Iya. Kembali lagi ke ceritanya. Terus bisa bayar seminar-seminar itu duitnya dari mana? Kan seminar itu nggak selamanya mahal kak. Oh bisa, mahal Ada yang loh. ratusan ribu kok. Oh iya sih. Ada yang ratusan ribu. Kamu ikut seminar apa saja sih? Bertahap. Apa aja? Seminar trading forex itu kemarin cuma 300 ribu. Oke. Ikutnya webinar seperti itu. Terus? Seminar paling mahal yang aku ikutin itu cuma yang Tony Robbins 20 juta. 20 juta. Itu paling mahal. Nabungnya berapa lama? Itu hampir semua tabungan sih gara-gara udah kena tipu kan. Ikutnya Tony Robbins itu yang paling mahal. Paling mahal. Tapi hasilnya untuk kamu paling bagus. Menurut saya sih itu yang paling membuat saya bisa seperti ini ya. Walaupun pada saat ikut saya kayak ngerasa ini apain sih? Apa sih? Kok orang-orang pada lompat-lompat, kok pada jalan di api ini apa Norak sih? nih alay-alay gitu ya. Iya. Terus Nah, tapi ternyata sadar nggak sadar masuk tuh. masuk. Dan itu yang membuat saya bisa seperti ini. Yang jalan di atas api itu 4 kali kayaknya cuma saya, yakin tuh. Gak ada yang kayak saya nih. Barbar udah jalan, muter jalan lagi. Okay. Itu tuh. Nah, sekarang berarti kamu ada di titik yang duit udah nih. Yeah. Tinggal masalah overthinking. Overthinkingnya ini gitu. Sebenarnya kalau dijalanin aja, dibawa happy aja, dibawa enjoy aja sebenarnya lewat juga sih. Nah, terus kan sekarang nih lagi banyak nih orang-orang yang ya
bersamaan sih pada saat dia promo buku miskin terakhir miskin sama dengan privilege ini banyak juga yang menimbulkan pro kontra. Yes. Tapi itu adalah pro kontra yang memang diharapkan terjadi itu memang gitu kan. gue harapkan, emang udah Salah satu strategi marketing Yes. bahwa sebuah brand itu caranya tanpa mengeluarkan duit yang banyak adalah bagaimana caranya sebuah brand itu kemudian ramai diperbincangkan jadi perdebatan. dan diperdebatan pro dan kontra. Belajar dari mana itu? Itu kan mempelajari behaviornya netizen 62 tuh, selama ini. Tapi itunya pokok ininya dari mana? By experience ya Kak? By experience. Pengalaman, jadi riset, trial and error. Jadi aku bisa dapat konten yang se-booming Tesla jam 3 pagi kan gak langsung itu. Kamu pernah pasti punya ada contoh yang kamu lihat apa? Yang kamu lihat kayak Contoh gitu ya? juga? Kayak gini nih, wah ini tuh gitu kan kamu mengamati. Iya, jadi memang saya dulunya kan penonton. Sebelum jadi seorang creator, dulunya penonton. Ada yang kamu tonton yang membekas sekali dari yang kamu contoh ini? Kalau konten sih sekarang nggak kepikiran ya. Cuman saya selalu mengamatin keseharian orang, bagaimana behaviornya orang-orang kebanyakan masyarakat kita itu selalu melihat sebuah masalah. Konflik sebagai hal yang suka diperdebatkan. Oh, secara umum tuh ya? Secara umum, contohnya kayak kita di jalan nih, kecelakaan, rame-rame, pasti noleh. Refleksnya udah begitu gitu. Gak mungkin kita nggak ngelihat kalau ada rame-rame di situ. Jadi artinya ada sebuah konflik. Nah, saya melihat dari banyak sih ada politikus yang diagung-agungkan, dibenci juga. Yang benci dan yang suka ini yang menaikkan dia. Jadi populer. Ketika saya keluarkan satu statement ini, gak mungkin semuanya itu kontra, pasti ada yang pro juga. Harus begitu. Yang pro dan kontra ini menaikin. Ini saya pernah dengar kalimat terlahir miskin privilege itu dari salah satu public figure Indonesia juga, siapa namanya ya? Lupa saya. Dia pernah ngomong tapi orang nggak nge-highlight itu. Jadi yang bikin beda ketika kamu yang ngomong jadi rame apa? Ya karena saya tuangkan dalam satu buku dan komentarnya saya tuliskan di saat momennya lagi ke sana. Yaitu di Twitter. Oh, Twitter lagi ngomongin hashtag privilege pada saat itu gara-gara ada anak seorang konglomerat. Iya. Ya kan? Ya. Iya, terus tiba-tiba kok masuk di situ. Jadi saya masuk. Momennya pas gitu. Momennya pas. Padahal buku ini jadinya kapan sebenarnya? Harusnya memang tahun ini. Tapi kita percepat lagi. Oh, dipercepat gara-gara ada lagi. momentum. Ya, harusnya memang tahun ini, kalau nggak bulan 2, bulan 1. Nah, makanya kita cetak 1 dulu, sisanya itu menyusul. Minggu depan baru datang. Luar biasa loh. Ya, kita kan harus menyesuaikan sama kondisi. Bakat kan? marketing kamu tuh harus. Belajar dari mana sih? Experience, trial and error. Trial and error. Gak ada sekolahnya sih Kak. Sekolahnya ya ngomong sama orang, jalanin, coba konten ini. Karena aku konten tuh udah dari 2011. Segala jenis konten udah dicoba. Dari nyanyi, dari yang lucu-lucu, sketsa komedi, sampai konten yang sekarang, yang flexing sekarang. Jadi di antara semua yang kamu bikin, flexing is the best. Yang paling booming sih itu. Flexing. Ya, tapi saya nggak akan selamanya konten itu. Karena sekarang flexing itu bisa bisa berhasil ya, bisa booming. Karena seorang Indra Kents usia 25. Bisa punya ini, itu, ini. Setelah umur 26 nggak terlalu ya? 26 mungkin akan turun, umur 30 mungkin akan biasa aja, umur 40 lebih biasa lagi. Iya nggak sih? Jadi udah nggak aneh ya? Iya, jadi harus disesuaikan sama sikon juga gitu. Sekarang umur 25 bisa beli mobil ini nih, mobil supercar. Iya, aku kagumi dari anak muda zaman sekarang ya. Ada aja Ada gitu aja pikirnya. idenya Kita ya. kadang-kadang yang umur aku tuh tahu lah teorinya gitu. Tapi kalian yang menjalankan Kita yang prakteknya mempraktekkannya, lebih betul. jago. Apalagi dengan sosial media dan bisa manfaatin Betul, sosial media. dimanfaatkan aja semua platform yang ada. Karena kalau umur 30, umur 35 nanti Indra Kents pamer mobilnya orang udah biasa, memang udah kaya kok. Sekarang kan orang masih belum biasa ngelihat Indra Kents umur Kamu 25. belajar dari mana tuh bikin judul-judul bombastis, headline bombastis itu ya? Maksudnya beli Tesla jam 3 pagi itu kan bombastis gitu kan. Kaya di usia berapa tuh tadi 21 tahun itu kan bombastis gitu. Belajar di mana? Mengamatin aja sih Kak. Ngamatin aja? Media-media headline-nya sering seperti itu. Kan banyak tuh media kemarin kripto haram ya kan. Iya. Headline setelah dibaca haram kalau dijadikan alat jual beli. Enggak nih, aku mau tanya. Pembayaran gitu kan. Aku mau tanya sama kamu. Iya. Aku kadang-kadang tahu teorinya itu ya. Tapi Clickbait ya, kalau namanya. mau bikin itu untuk diriku sendiri, aku tuh kadang-kadang gimana tuh cara mengalahkan mental aku tuh udah sampai di taraf yang kayak ih malu. Gue tahu ini, Iya. gue tahu this is flexing gitu, tapi gue malu menjalankannya. Gimana tuh cara? Itu kan mental block sebenarnya. Betul. Sebenarnya mungkin gara-gara Cafe ini udah punya orang-orang sekitar yang mau dijaga perasaannya. Ngerti nggak sih? Oh, jadi Makanya- harusnya nggak usah jaga perasaan. Indra Kents yang dulu nih, yang belum banyak kenal orang, itu lebih nggak peduli lagi kan. Oh, jadi kuncinya adalah
Kalau kita nggak terlalu mikirin ya. Karena kan kalau kita ngeposting si A mikir gua apa ya? That's why kalau semakin tua semakin agak ini ya. Makanya kan sekarang udah mulai mundur nih Kak. Tahun lalu Indrakens lebih gila lagi. Hedon-hedonnya flexingnya lebih gila sebenarnya tahun lalu. Makanya kalau dia dulu kemarin naik pesawat, kalau jatuh dia nggak masalah. Coba kalau kamu udah punya anak. Masalah kayaknya. Masalah banget, astaga. Semakin banyak orang yang kita pikirkan. Iya, semakin itu kita tuh. punya apa ya, benar juga sih. Bebannya makin bertambah. Apa ya yang akan ya resiko ya. Aku tuh mikirin sekarang aku ngepost ini yang follow aku nih, Cafe ini follow aku nih. Terus Momi Titi DJ follow aku. Ntar dia pikir aku alay gimana ya? Kan banyak yang orang-orang gede yang udah follow aku nih. Jadi lebih keren gara-gara Tapi kan itu. kita udah tahu kalau kamu alay. Ya udah. Ya iya sih ya. Udah paham lah ya. Iya udah paham. Kadang-kadang tuh aku bikin konten yang alay-alay flexing kan di komen tuh sama orang gede lah ya, gak usah sebut nama. Terus dia komennya mantap, terus aku maaf ya hanya konten. Aku balas kayak gitu. Gak enak aku. Udah dia punya mental block berarti sekarang. Makanya orang yang bisa setinggi itu dia nggak peduli, post aja. Setinggi apa maksudnya setinggi itu PD-nya? Orang yang mungkin karena sosmednya soalnya lebih ada gede juga, ya. ada juga yang udah tua juga masih suka flexing juga ada. Gila-gilaan kan. Dia memang udah nggak peduli omongan orang. Berarti dia kayaknya kaya banget atau gimana sih? Atau mentalnya atau dia nggak peduli? Ya mungkin sama mentalnya orang. kuat, dia udah banyak orang-orang yang ngedukung dia, jadi dia nggak peduli. Kalau dia ngerasa kalau gue norak juga nggak apa-apa. Gitu. Malah ada yang orang makin dihujat makin seneng kan. Ih, Iya kan? Makin naik dia. kamu gimana rasanya dihujat? Kalau bisa sih jangan lah. Kalau bisa sih yang suka harus lebih banyak daripada yang hujat. Kalau sampai yang hujat lebih banyak berarti something wrong. Tapi kan kontradiktif ya. Di satu sisi dia kalau mau menjual sesuatu dia ingin mengundang pro kontra. Pasti harus ada pro kontra. Di mana kontra itu juga agak tipis batasannya dengan bully kalau sekarang ini. Sekarang. Which is itu artinya mengundang ya haters hujatan. Itu kan yang kamu terima. Gimana rasanya? Nggak apa-apa sih kalau hatersnya itu netizen biasa. Kalau sesama creator agak mikir sih. Soalnya kan dia orang gede juga. Kenapa? Bedanya apa? Ya bedanya dia ini someone gitu. Dia Sehingga? dia nggak voiceless. Kalau netizen itu kan saya anggap Voiceless. voiceless. Oh voiceless. Jadi dia banyak didengar sehingga mengundang lebih banyak. Lebih banyak lagi. Kalau si A nih followersnya 1 juta, dia ngehujat saya. Iya. Semua 1 juta ini kan ngikut hujat saya nih. Iya. Jadi agak serem sedikit lah. Tapi kalau netizen biasa yang no one ya udahlah. Itu masalahnya. Kalau Cafe ini tiba-tiba hujat saya kan saya kacau nih Kak. Aduh. Gitu. Semua fans-fansnya Cafe ini kan juga ikut serang Indrakens. Makanya juga sih. saya di sini mau berdamai. Enggak. Kamu nggak perlu khawatir kalau follower aku baik-baik semua. Baik-baik ya. Karena kalau yang suka yang aneh-aneh itu udah aku blok-blokin. Udah diblok semua ya. Aku orangnya gitu. Kalau ada yang aneh-aneh diblok aja berarti Kak ya. Aku gitu. Oke. Yang suka cowok-cowok yang suka komen-komen Jorok itu aku blok. Itu sih nggak ada etika sih itu. Hatersnya, fans yang siapa udah gitu nggak follow aku, Tapi ini ya. nge-hate. Nah sekarang aku tuh di Instagram aku yang boleh komen khusus yang follow Kak. Ya aku juga. Sama kita. Gak follow jangan komen ya. Mohon maaf. Bukan maksud sombong, bukan. Aku nggak tahan orangnya soalnya. Sama komen. Oke. Iya. Nah ini dengan buku ini sebenarnya kamu tuh mau buat siapa sih Ini yang ingin lebih baca? ke legacy sih Kak. Jadi Legacy. saya pernah bikin buku, bukunya judulnya ini, pernah booming dan semua profitnya disumbangin gitu. Jadi kan bukan cari profit ya, tapi lebih ke Legacy karya aja. sih, legacy sih punya Kamu satu ingin karya. mencatatkan Indrakens pernah ngapain Pernah aja gitu, ada pernah di bikin sini. karya tulis. Padahal selain buku ya, kalau lihat podcast semua mukanya Indrakens. Ya, itu bisa dibukuin sebenarnya. Cuma kan ini ada wujud fisiknya kan. Oh ya. Gitu. Oke. Terus habis gitu, dia kan ada bidding-biddingan tuh sekarang tuh. Itu Bidding. juga kayaknya tuh adalah strategi jualan buku zaman sekarang yang bukan dia aja yang lakukan ya. Banyak sih yang melakukan itu. Cuman ya kita balik lagi kita riding the wave, ikutin tren yang sekarang. Iya, tahu gitu dulu aku waktu bikin buku gitu juga ya. Tapi siapa yang mau ngebit, aku gak punya teman. Tapi orang ini mau ngebit itu bukan karena ngasih ke kita duitnya kan. Oh gitu. Karena kan kita untuk donasi. Kalau Tapi kan ngasih itu ke juga kita, berdasarkan teman kan. Maksudnya kalau justru yang ngebit ini aku nggak kenal loh. oh, serius? Waktu karena dia ngebit, kita follow-followan, DM-an, teleponnya jadi kenalan. Oh gitu. Justru gara-gara itu jadi temenan. Gitu. Oh ada Awalnya nggak kenal. komunitasnya. Coba aku tes ya. Komunitas beat ya. Bukan.
Aku launching buku, aku bid ini buat donasi kebaikan gitu. Kira-kira ada nggak ya yang selalu ada sih orang-orang yang mau melakukan itu pasti. Pasti, cuman kan masalahnya dia milih mau ini di mana gitu kan. Ya. Orangnya kan dipilih. Ya bisa jadi ya Mungkin karena kamu expose-nya bagus kali. Bisa Follower jadi. kamu lebih banyak dari aku. Ya terlepas apapun niatnya, yang penting kan dia memberi Kak. Nggak Iya, boleh gitu. Betul juga. Mohon Iya maaf kan? ya. Mau mohon dia maaf. donasi di posting atau donasi nggak di posting, yang penting donasi. Iya. Yang salah itu udah nggak donasi nyinyir, itu yang salah. Nah, inilah Iya aku kan? lagi bahas strategi marketing. Aku lagi dalam tema belajar sama dia gitu Siap. ya. Strategi. Padahal kamu kalau nyumbang kan bisa nyumbang kamu aja yang Bisa nyumbang. juga, bisa nyumbang sendiri juga. Cuman kan dari ini memberikan satu inspirasi buat orang-orang, nge-trigger orang untuk ngelakuin hal yang sama. Yaitu? Ya positifnya makin banyak orang-orang yang lelang, makin banyak donasi kemanusiaan, makin bagus. Kan? Oh. Terlepas apapun kepentingannya ya, mau cari exposure kah, mau pansos kah, setidaknya dia willing to give. Berarti ini adalah tipe anak muda yang betul-betul menjalani yang namanya digital marketing. Yes. Kalau akhir kamu berapa? Mahal nggak bayarnya? Nanya di sini loh. Hire apa nih buat apa? Oh, sebagai Enggak lah, tinggal tanya-tanya aja, aku kasih tahu aja lah Kak. Aku sih kalau Janganlah, jangan aku tuh jangan ilmu di-hire tahu, lah, bingung saya. ilmu tahu, prakteknya nol. Itu butuh keberanian sih. Butuh rasa bodoh amat sih. Ya udah gas aja gitu. Orang mau ngomong apa belakangan. Itu sih. Itu salah satu kuncinya ya. Salah satu kuncinya kayak gitu. Makanya ada orang yang mau dihujat kayak gimana pun dia nggak peduli. Malah naik terus dia. Kalau saya kadang-kadang masih peduli. Belum sekuat itu mentalnya. Yang membuat kamu agak kurang sukses nantinya kalau ya itu ya. 5 tahun dari sekarang kamu ngelihat diri kamu udah ngapain sih? Udah punya anak. Amin. Kayaknya saya akan lebih menghabiskan waktu sama keluarga dibandingkan ke bisnis. Makanya bisnisnya mau dibikin autopilot dulu, jalan dulu biar bisa Autopilot. nyantai. Kalau udah autopilot terus kamu mau ngapain? Ya ngabisin waktu buat keluarga. Karena anak kita kan nggak selamanya baby, nanti dia bakal gede. Oh gitu. Saya nggak mau nyesal, nggak ngabisin waktu buat keluarga. Nanti ketika dia udah dewasa, itu waktu nggak bisa saya puter. Makanya saya bilang semuanya murah banget kecuali waktu. Oke, jadi bisnis mau dibikin autopilot. Kalau secara material, murah banget kembali lagi. Kamu masih pengen beli apa? Terakhir kan aku tanya dia katanya pengen beli private jet, ya kan? Udah nggak pengen kan? Satu. Keren loh, dia udah nggak pengen. Satu terlalu mahal. Nggak Berapa worth sih it. harganya? Udah nanya berarti kan? 200-300 miliar. Mahal kan? Gak worth it. Baru kali ini Indra kan ngomong mahal loh guys. Mahal. Gak worth it gitu. Saya mikirnya nanti kalau dipakai buat yang lain lebih bisa berguna. Karena kepentingan private jet tuh ya cuman Buat kamu buat apa juga? buat kebanggaan aja. Ya udah kalau memang pengen banget ya tinggal sewa aja. Sekali jalan 300 juta. Ya udah. Sewa lebih murah ya. Lebih murah. Udah pernah nyoba sewa? Udah pernah nyoba. Kemarin tuh ya coba sekali. Oh gini doang. Malah lebih goyang. Gak mau lagi. Kamu sewanya kecil kali. Ya kan private jet kecil semua kan? Iya ada yang Ada yang gede ya? Ada. Wah itu mau buat apa ya? buat apa ya? Mungkin kalau biasanya kalau disewa-sewain mungkin. Bisnis private jet aja. Bisnis private jet ya? Udah beli disewa-sewain buat corner? Iya. Boleh juga sih. Nanti pemilu kan pasti banyak yang butuh. Wow. Ya kan untuk ke sana ke sini gitu. Gitu ya? Apa saya Kita jadi wakil bisa. rakyat aja ya? Ada kebayang nggak kamu pengen terjun dunia politik, Indra Kents? Sekilas, tapi kayaknya enggak lah. Lebih serem itu hujatannya Kak. Lebih serem. Tapi kan siapa? Oh udah ada yang lebih muda dari kamu jadi politikus. Ada. Gak bisa headline-nya kurang. Ada kan kemarin ini, koruptor termuda. Siap. Jadi kamu itu salah satu kiblat untuk membuat headline-nya dari ini ya, rekor-rekor muri ya. Yeah. Ini termuda, ini Dari headline-nya orang gitu Oh, loh. Headline media clickbait Indonesia. Ya. Oke Indra Kents, kamu udah ngasih apa sama orang tua kamu? Katanya orang tua kamu kan gak minta apa-apa orangnya. Gak minta apa-apa, tapi kamu- sebagai anak yang tahu diri harusnya memberi ya. Harusnya. Udah diberi belum? Ya saya udah bangunin rumah untuk mama papa dari rantau perapat kota kecil. Saya bilang gak usah kerja lagi, papa mama udah pensiun ke Medan. Terus mama papa saya suruh belajar mengemudi, dilesin mengemudi karena nggak bisa nyetir mereka. Ya udah sekarang udah bisa nyetir, dibeliin satu mobil, mereka udah hidup santai deh. Tapi kamu pernah nanya gak sih apa yang akan bikin orang tua kamu bahagia? Tau gak? Mereka bilang yang penting kalian baik-baik aja, kalian bisa berkeluarga. Mungkin satu yang belum saya beri itu cucu. Soon ya. Ditunggu ya mama papa. Udah yakin kan? Tapi udah yakin ya? Harus, nggak Yakin. boleh mereng-mereng lagi. Kalau mereng, dilurusin. Itu yang bikin orang tua bahagia. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah. Ya,
Oh iya, kamu punya calon mertua, camer. Yes. Kamu lagi ngadepin satu hal lah ya, tantangan lah, ada tudingan-tudingan kamu sebagai afiliator. Bodong lah apa gitu. Mertua bilang apa? Ya mereka udah biasa ya ngeliat saya dihujat kayak gitu. Mereka udah tahu juga bagaimana dunia entertain, bagaimana. Karena dulu kita udah sempat dihujat awal-awal. Gara-gara saya kan sama si Vanessa nih. Orang tua Vanessa sempat marah karena Vanessa dihujat. Oh, dihujat karena apa? Mau sama saya karena saya kaya, dan segala macam kayak gitu-gitu. Padahal okay. enggak. Padahal si Vanessa-nya juga keluarganya udah lumayan juga. Memang udah punya duit lah. Jadi fitnah-fitnah seperti itu. Awal-awal saya dimarahin sama bapak. Ini kenapa anak saya bisa dikatain seperti ini? Apa salah dia? Saya jelasin ya emang netizen begitu gitu. Lama-lama dia udah oh gitu toh memang netizen plus 62 memang begitu. Astaga, gitu tuh ternyata ya. Oke, jadi mertua udah paham udah lah ya. maklum lah. Malah nanyain kamu nggak apa-apa kan? Aman nggak? Aman. Nah sekarang kita bicara lagi ke selanjutnya nih. Kan Yes. banyak sekarang orang yang gara-gara kamu flexing itu, banyak orang yang pengen kaya juga kayak kamu. Betul. Karena mereka pikirnya bisa dengan cepat kok kaya. Indra Kents 2019 rugi banyak, 2020 dalam waktu setahun doang. Dia bisa kaya. Ya. Miara tuyul apa gimana? Nah, itu dijawab. Kok bisa? Begini. Bisa? 2011 sampai 2018 itu proses pembelajaran hidup. Mentalnya disiapin dulu. 2019 turning point-nya. Titik balik sampai mencapai sekarang. Jadi ibarat saya dulunya itu 7-8 tahun dikasih susah-susah dulu. Mentalnya diuji dulu sampai udah oke, baru dapat rezekinya. Kadang-kadang turning point orang memang bisa cepet gak? Perjuangannya lama. Tapi titik baliknya kadang setahun 2 tahun dia melejit bisa. 1 tahun tuh bisa mengubah hidup orang 180 derajat. Tapi dengan ada bekal yang 7-8 tahun di Betul. sana. Ini kan gitu sama loh. kayak orang ikut audisi pencarian bakat nih. Dia udah ikut berapa kali. Setelah dia ikut yang kesekian kali, akhirnya dia menang juara 1. Kan hidupnya nasibnya berubah langsung nih. Iya. Orang bilang enak banget ya. Padahal orang nggak lihat yang nggak kelihatan. Kamu sih bikin judulnya gitu. Murah Clickbait ya? banget. Ya taunya kan, tiba-tiba nih orang dari mana nih kaya gitu Nah kan. sebenarnya saya udah jelasin prosesnya, tapi nggak rame. Nggak ada yang nonton. Udah jelasin. Iya, Saya nggak iya. pernah bilang Indra Kents kaya karena trading. Indra Kents kaya karena ini, nggak pernah. Sebenarnya saya karena ini. Ada banyak ya. Nggak ditonton. Dia punya diversifikasi usahanya Iya. banyak. Saya setiap buka bisnis ke grand opening itu selalu diposting, tapi nggak rame. Yang rame apa? Murah Kalau flexing. banget. Kalau beli mobil rame, beli rumah rame. That's why orang hanya ngikutin yang lagi rame aja ya. Itu misalnya kayak saham. Betul, Atau kripto kripto. itu rame. Kalau saya lagi bilang ini saya mau buka bisnis ini nih, ada klinik ini nih, nggak ada yang nonton, nggak peduli orang. Oh gitu. Ketika saya bilang ini bisnis saya rugi nih, saya rugi kayak gini, orang nggak peduli. Tapi sekarang kenapa banyak orang yang merasa itu tadi? Karena kan udah mulai banyak nih yang orang udah mulai ikutan kayak apa sih trading gitu. Kenapa orang justru ngikutnya itu? Padahal kamu bisnisnya banyak. Nah kalau di YouTube saya emang spesialis konten edukasi, investasi dan trading. Di Instagram itu macam-macam. Ada konten bareng pasangan, kehidupan sehari-hari. YouTube tapi kan udah lama ya itu ya. Tuh, kalau di TikTok itu justru buat hiburan. Yang beli ini murah Flexing. banget, beli ini murah banget. Jadi mungkin gara-gara itu yang tergede, itulah yang dilihat orang. Yang bisnis lainnya kamu posting di mana? Di Instagram Gak ada yang lihat. jarang sih. Orang Kenapa suka nggak yang itu. Kenapa nggak YouTube-nya bikin juga edukasi tentang bisnis yang lain? Ada, nggak ada yang lihat. Cuman trading aja mereka. Cuman trading mungkin rame gitu kan. Jadi ya Apa mungkin karena trading kamu ilmunya mungkin lebih jelas dan lebih bisa pasti jadi kali ya. ya? Bisa. Jadi ini sebenarnya adalah asumsi orang. Indra Kents kaya dari trading. Padahal saya sendiri nggak pernah ngomong saya kaya dari trading. Tapi doang. benerannya gimana? Kaya Sebenarnya nggak? bukan dari trading Doang. only. Oke. Doang bukan, tapi banyak. Sebutin. Satu punya kuliner, bisnis kuliner. Berapa sih untungnya kuliner? Ya tapi kan itu diversifikasi Oh, bisnis, iya. ya kan? Banyak kan? Kripto, saya juga bilang kripto yang saya booming itu nggak pernah diungkit. Kripto booming tuh berarti sekali doang ya? Jadi kalau ngomongin duitnya ya, salah satu duit tergede yang pernah saya dapatin justru di kripto. Berapa? Bayangin aja saya pernah beli koin harganya Rp5, saya jual waktu harganya Rp100 kan kali 20. Beli 1 M jadi 20 M. Masih main kripto nggak? Masih sampai sekarang. Saya selalu posting kripto, tapi orang kayak saya juga posting waktu loss. Itu ada di podcast bareng Atta Halilintar. Saya loss puluhan miliar. Tapi saya kan kasih tahu. Orang banyak yang bilang kripto itu lebih kayak nggak lebih susah
lebih susah dipahamin. Daripada ya enggak juga. Nggak. Itu kan sebenarnya jenisnya aja yang berbeda. Jadi intinya saya tuh ngepost saya profit, ketika saya rugi dan loss saya juga posting. Tapi orang ngelihatnya profitnya doang, enaknya doang. Iya dong. Nah, ngapain lihat yang gak enaknya? Jadi kripto ya yang paling gede. Kalau misalnya Dapat berapa? cuan ya, Cuannya? miliaran nggak? Bisa miliaran dalam sekali trading atau beberapa Dalam kali beberapa bulan. Itu kan kita Beberapa nyimpen bulan. nih, kita beli satu koin di harga segini, Rp5 ya koin tersebut saya beli. 3 bulan kemudian dia jadi 100, kan 20 kali. langsung lepas tuh? 20%, 20.000%, langsung lepas. Kan dapatnya gede. Gimana cara kapan kamu mutusin itu lepas sekarang atau ngelepas nanti aja? Nah, ada trading plan-nya. Nah, justru dari Rp5 ke 100 saya nggak nunggu sampai 100 dulu. Dia naik ke 20, saya lepas berapa persen. Naik ke 40, saya lepas berapa persen. Bertahap. Plan. Ada plan-nya gitu. Cuma orang kan lihatnya, wah enak banget. Beli ini, beli itu. Ya kamu ceritanya cuma dari ujung ke ujung sini, tengahnya nggak dibilangin. Ada. Oh ada ya? Cuman nggak rame. Nggak rame Again, kan. gitu. Nggak rame. Oke. Kuliner, kripto, Ya, trading saya apalagi. sekarang punya klinik kecantikan. Wih. Ada di Medan. Akan Satu. buka. Lagi satu, nanti mau buka cabang kedua bulan Mei. Oke. Saya ada investasi beberapa startup dan ada jalanan bisnis itu juga. Cuman orang nggak perhatiin. Oke, terus apa lagi? Nah sekarang saya lagi fokus hybrid. Hybrid itu adalah bisnis saya yang digital sama yang offline tuh digabung. Contoh nih, nanti saya kan punya bar nih. Saya punya restoran bar di Peak. Jadi cara pesannya itu semua udah by barcode. Nanti dia akan nyampe ke dapur. Nah dapurnya akan meja nomor 19. Jadi semua employee-nya itu harus punya apps-nya kita yang ada barcode-nya semua. Nah saya mau bikin sistem kayak gitu, sama kayak yang di luar negeri. Oh, yang digital. Iya, jadi semuanya jelas. Kayak ada 20 waiters. 20 waiters ini melayani orang sesuai dengan apps-nya. Jadi nggak ada orang sembarangan ngomong. Jadi kalau di-scan, bunyi handphonenya langsung datang. Oke. Sistem kayak gitu mau saya bikin. Oke, terus apa lagi? Tapi kan itu investasinya lumayan ya. Lumayan. Dan itu sekarang udah membuat saya bisa dapat investment yang lebih besar lagi. Oh, investor yang masuk ya? Karena kan kita udah ada barangnya nih. Kita mau buat kayak gini, saya pitching keluar. Nah saya juga punya kripto. Saya bikin kripto sendiri Kak. Oh iya, namanya apa? Bot X Coin. Hah? Bot X Coin namanya. Bot X Coin. Berapa sekarang? Sekarang harganya di 10 ribuan lagi turun. Tahun lalu itu 1.000. Pernah naik ke 40.000, poinnya sekarang turun 10.000. Jadi banyak sebenarnya bisnis-bisnis Kripto tuh Indonesia. naik turunnya dipengaruhi apa sih? Supply demand dan juga sentimen dan isu-isu di media. Berarti kalau sentimen kamu lagi jelek? Turun, Oh gitu. turun. Orang-orang kan, wah semuanya pada jual karena panik, turun. Berarti saatnya beli nih? Bisa jadi. Sambil berharap, Indra Kens please. Gitu Tapi kan? semua kripto lagi turun sekarang Kak. Oh. Lagi turun semua. Gitu. Ya banyak bisnis ya, cuman kan orang cuma ngelihat trading kaya gitu. Pernah stres pasti ya? Ngurusin banyak bisnis stres gak sih? Lumayan Kak, lumayan stres juga. Cuman sekarang saya fokus ke apa yang saya bisa dan apa yang saya jago. Apa yang memang saya mau kerjain aja. Sisanya saya delegasi ke tim. Oh. Proses itu sekarang, kayak gitu. Kalau kamu stres kamu ngapain? Nyanyi. Oke, kita tutup dengan nyanyi. Yuk, kita pengen denger. Nyanyi apa nih? Lagu apa? Lagu saya Nggak ada ya? Iya. Kalau gak mampu, beli yang murah tapi jangan murahan. Kalau sudah mampu, tolong bantu yang lagi kesusahan. Kadang sombong perlu, buat mereka semua yang merendahkan. Humble juga perlu, buat semua teman seperjuangan. Wah, perlu banget. Bagus kan liriknya di akhir. Iya, ya itu lagi ya, karena kita cuma lihat judulnya, sama lihat Yonglek. Lah. Hai Yonglek. Itu dia nggak peduli tuh mau dihujat satu Indonesia pun dia santai aja dia main PS. Dia santai main PS ya. Hebat dia. Itu cara dia menghilangkan stres ya. Kalau kamu nyanyi ya. Saya nyanyi. Kamu beneran nyanyi apa karena mau promo lagu aja nih? Nyanyi. Oh emang. Saya suka nyanyi di kafe saya sendiri. Oh iya. Bahkan saya nyanyi nggak dibayar, saya yang sawerin bandnya, anak bandnya saya sawerin, saya nyanyi ya. Ikan kamu nyanyi di sini, sawerin kita dong. Boleh. Indra Kens, terima kasih banyak Thank you, sharing Kak. ceritanya. Ada banyak Siap. hal lagi yang bisa kita ketahui dari Indra Kens. Siap. Dari hulu ke hilir. Yes. Gimana? Ada yang udah sering kamu ulang-ulang ceritanya? Di sini ada yang beda? Di sini beda sih, karena kan dikulik bukunya, jadi beda. Karena yang di dalam buku nggak pernah sih, hampir nggak pernah saya ngomongin ke media. Beda nih, eksklusif nih kali ini. Beli nih bukunya ya. Sebuah pencapaian. Ini ada cara-caranya juga di sini. Ada trik-triknya juga loh di sini gimana. Ada dong. Saham tuh gimana. Wah keren lah pokoknya ya. Thank you Indra Kens. Thank you. Terima kasih buat Anda semua. Silakan diminum tehnya.
Spill the tea.